Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di channel Ternak Motor Lawas. Kali ini kita akan membahas Honda Civic LX tahun 88. Apa kelebihan, kekurangan, konsumsi BBM, pajaknya berapa, maintenance-nya gimana, terus rasa berkendaranya gimana. Nah, ini kita lihat dulu eksteriornya dari samping, belakang. Mobil ini masih layak di tahun 2020. Ini kebetulan mobil ini punya teman saya, pemakainya udah 3 tahun lebih, hampir 4 tahun lah. Menurut pengalamannya dia, ini konsumsi BBM dalam kota AC on kisaran 11-12 km per jam. Kalau luar kota di tol bisa tembus sampai 14 km per jam sampai 16 km per jam. Maksud saya 15 km per liter. Maaf ya, tadi salah, sampai 16 km per liter. Nah, ini peleknya ring 17, bannya Arciles ukuran 205 40 yang depan, yang belakang 205 45 ring 17. Nah, sebenarnya kalau pakai pelek ini nyaman sih, cuma kalau nggak enaknya kalau dia kena lubang jalan yang nggak rata, itu dia baru kerasa jeduk gitu peleknya, soalnya terlalu lebar diameternya. Tapi kalau jalan lurus dia semakin nyaman, soalnya tapaknya lebarnya ini 4 lebih besar, lebih lebar daripada ban yang standar bawaan. Bayangin ya, ini ringnya 17, lebarnya sekitar 4 cm lebih lah, 45 itu tadi acuannya. Nah, ini kalau yang LX ini belakangnya kayak gini. Kalau yang Grand Civic itu tahun 91 sampai 92. Nah, ini biasanya nyambung, lampunya putih. Di sini sebenarnya harusnya ada emblemnya LX Honda. Ya, ini dilepas sama dia. Nah, berapa harga kisaran mobil ini? Kalau kisarannya sih sekarang 25 sampai 32 lah. Kalau yang ori total, maksudnya ori total kilometer low, dia bisa nyampe 50 ke atas, bisa sampai 80 bahkan. Kalau kilometernya benar-benar low, barang simpenan lah. Masih oke nggak ini dipakai harian? Oke, menurut saya masih oke. Ini saya juga sering pakai mobil ini kebetulan. Biaya perawatan murah. Yang penting kita jangan sampai males cek air radiator, cek power steering, minyak rem, oli jangan sampai telat. Dilihat dulu batasnya oli berapa. Di ada titiknya, kalau di bawah titik jauh harus ditambahi oli biasanya. Kalau tapi mobil ini jarang ditambahi oli, soalnya dia nggak rembes, maksudnya nggak ngopos juga. Kalau yang mobil ngopos biasanya olinya berkurang. Nah, ini dari samping masih lumayan ya, daripada motoran harga 30 juta motor matic, mending ini. Biaya perawatan murahnya, servis sekitar 80.000 sampai 200.000 servis ringan. Bayangin kalau kamu nyervis motor matic ke dealer resmi paling ya 200 sampai 300.000. Oh ya, mobil ini
cc-nya 1500, masih karbu. Kita coba cek mesin dulu, nanti kita bahas interior. Nah, ini bukanya di sini. Kalau yang mesin ini buat belakang bagasi, ini bensin. Bentar. Nah, ini stikernya masih ada, catnya ori. Radiator, ini tempat penampungan air, tempat air radiator. Ini wiper, ini power steering, ini minyak rem. Mobil ini masih karbu ya. Kalau kalian harus sering bersihin ini angin-angin ini biar tarian nggak ada di jalan. Ini kipas bawaan radiator, ini fan AC. Nah, ini radiator, airnya harus sering-sering dicek kalau yang mobil lama. Nah, ini oli. Ini buat ngecek oli, yang saya bilang tadi, jangan sampai kurang ya olinya, biar nanti mesinnya rusak nanti. Nah, ini timing belnya, AC-nya masih oke. AC ini masih jalan, tahun 88 loh mobil ini, 32 tahun. Coba bayangin, sudah 32 tahun tapi dia masih oke. Ini masih jalan, electric mirror jalan, terus power window jalan semua. Lah, ini kalau kalian mau beli mobil ini jangan lupa dicek ini loh, nomor rangka jangan sampai jangan sampai kropos. Terus ini nomor mesinnya di sini. Nah, ini emblemnya dulu, ini emblem bawaannya, cat bawaannya. Mobil ini udah jalan sekitar 370.000 sekian dalam waktu 32 tahun ya, itu menghitungnya. Bayangin 370.000 sekian itu dibagi 32 tahun, nanti ketemunya berapa per tahunnya. Nanti lumayan sih kalau jarak segitu dalam waktu 32 tahun, termasuk enggak terlalu banyak hitungannya. Nah, ini sudah bahas. Ini akinya ini baru 280-an kilometer. Belnya, oh iya, ini mobil ini udah power steering ya. Kalau di seri bawaan 32 tahun, bukan modifan segitu masih. Terus apalagi yang perlu diperhatiin kalau ngerawat mobil ini sih ya ini tadi oli jangan sampai telat. Ini sering dibersihin. Oh ya, olinya ini 3 liter. Mobil ini 3 liter. Ini pakai Prima XP, 1 liternya 42.000. Nah, kali 3 sekitar 175 lah kalau kita ganti oli. Nah, ini ATPM-nya dulu masih ada. Nah, oh ya, kalian jangan lupa kalau mau beli ini silennya kaca ini jangan sampai rusak. Ini masih utuh, memang nggak diberesin, daripada di silen bawaannya gini. Ini kaca, ini electric mirrornya masih oke. Antennya radio. Ini lampu bawaannya belakang, lampu rem, ada defogger biar nggak ngembun kalau hujan. Apalagi
Nah ini mobil ini nyaman sih, kekurangannya kaki ringkih, bukan ringkih sih, apa ya, harus sering dicek. Soalnya ini ringnya 17 juga, jadi dia agak berat. Kalau ke depan dia yang sering kena itu ball joint, soalnya peleknya nggak standar, dia lebih gede dari bawaannya. Nah kalau ring yang 14-15 lebih enteng, tapi untungnya ini peleknya aluminium ori ini, maksudnya aftermarket ori yang bagus, jadi nggak gampang peang. Nah ini ya tadi mobil ini tadi udah bilang konsumsi BBM-nya sekitar 1 banding 12, 1 banding 11. Pernah di bawah 10 sih, tapi kayaknya nggak normal deh mobil dulu di bawah 1 banding 8. Cuma ternyata ada yang nggak beres, diberesin, irit, lumayan irit. Sekarang udah lumayan irit kalau yang sekarang. Oh iya, timing belin jangan sampai putus, ini sering dicek. Kalau sampai putus nanti kena kamrat, turun mesin malah habis banyak. Nah, ini kita cek interiornya. Nah ini ada, ini kuncinya, di udah remote zaman dulu, khasnya Honda zaman dulu. Nah ini kayak biasanya power window, depan, kiri depan, belakang ini sama off. Main off ini untuk yang belakang biar nggak bisa buka. Sama ini masih bisa electric mirror, kanan kiri bisa. Tempat koin untuk AC, kisi-kisi AC masih ori semua, setir masih ori. Ini kilometer 370-an. Ini defogger masih ori. Ini tape Bluetooth, AC oke, jam masih oke. Nah interior masih ori semua memang. Udah lumayan sih kalau tahun segini. Kalau saya sih lebih seneng Honda ya daripada brand lain, nggak tahu kenapa, lebih apa ya, lebih nyaman menurutku. Ini kisi hasil masih oke. Ini panas dingin, ini kecepatan blowernya 1 2 3 4. Terus ini AC-nya keluar dari tengah sama kaki, ini sama ini buat untuk pas hujan biar nggak ngembun, sama defoggernya ini dinyalain. Nah ini setir masih ori, ini standar, kaca standar, ini standar. Belakang juga masih ori, ini lampu biasa masih nyala. Ini ditambahi karpet mie atau apa itu ya, sama yang punya. Nah ini kita coba nyalain mesin dulu. Ini indikator oli, aki, sama parking brake. Ini coba nyalain dulu. Oh ya, mobil ini sudah dilengkapi power steering bawaannya yang tadi saya bilang. Nah, ini masih oke. Ini akinya, ini masnya speedometernya, ini indikator handbrake, indikator bagasi buka masih nyala, electric mirror masih oke. Yang sebelah kanan, ini sebelah kanan tuh masih oke. Yang sebelah kiri juga masih oke. Ini untuk tombol AC. Nih kalau AC-nya di onin, otomatis RPM-nya
idle startnya lebih tinggi, dia idlenya lebih tinggi RPM-nya. Kalau dimatiin, ini tak matiin, gasnya lebih turun, RPM-nya lebih turun. Nah kalau dinyalain, RPM-nya naik. Ini knalpot udah ini ya apa, diganti, bukan ori, aftermarket. Nggak tahu ini kemarin merek Zigen atau apa itu. Suaranya sih lumayan. Elektrik Indo masih bisa. Depan belakang. Oh iya, ini jam masih oke. Ini pengaturan jamnya, menit. Ini untuk reset, ini tempat bagasi biasa, 4 koin. Oh iya, mobil ini akselerasinya masih oke. Gigi, perpindahan gigi dari 1 sampai 5 agak panjang. Jadi nggak kayak mobil-mobil yang apa MPV kayak Avanza dan lain-lain, itu kan pendek. Kijang ini agak panjang. Kalau mobil ini sih masih bisa jalan sekitar 130 km/jam di tol, masih oke. Bisa sih sebenarnya di lebih dari 130, cuma nggak berani sih. Soalnya profil bannya tipis sama velgnya. Nah, terus apalagi ini tempat rokok, ini buat rokok, ini asbak, ini tip biasa, aftermarket, bluetooth. Apalagi ya, Twitter, isi AC masih oke, ini oke semua, defogger masih nyala tuh. Buat defog belakang kalau hujan biar nggak ngembun, ini juga biar nggak ngembun. Nah ini AC, ini sipelnya masih belum bisa digeser. Mobil ini katanya sih mau dijual. Kalau kalian mau minat, silakan komen di bawah. Nanti ada nomor WA admin. Mobil ini posisi di Malang, nomor Malang, pajak hidup, surat hidup, PR-nya rapin cat. Itu aja sih, PR-nya rapin cat sama apa ya? Mesin udah dibenerin habis sekitar 3 jutaan. Timing belt, tensioner, aki baru, ban baru, satu ban itu sekitar 750 yang RCLS ukuran 205/45 ring 17, produksi baru, aki 750-an baru GS, terus fan belt baru, kipas AC baru, kipas blower ini dalam baru, kipas AC yang di depan tadi baru, terus apa ya, seal askruk baru, yang rembes mesin itu udah diberesin tapi belum dibersihin, tapi sealnya udah diganti baru. Terus sama apa, ini loh, gigi pinionnya power steering baru, soalnya kemarin ada rembes, sealnya diganti baru, giginya baru, sekitar 750. Pokoknya total ini habis sekitar 3 lebih lah. Ini ownernya mau ganti mobil, kayaknya mau dijual. Infonya sih gitu. Kalau nggak kalau minat silakan. Kalau belum laku, katanya sih mau dipakai sendiri, mau dibagusin lagi katanya. Ya ini bawaannya. Oke, tolong, kayaknya sih cukup sekian dulu nih. Oh iya, kaca ini bisa diatur gini ya biar nggak silau kalau malam. Ini lampu hazardnya di sini, tapi malam mobil lama. Ini central lock udah masih jalan semua. Twitternya itu gantian aftermarket, tape aftermarket. Apalagi ya? Itu sih.
gitu aja. Oh ya, ini asbaknya di sini. Ini buat cutnya ini buat manasin kalau pagi. Oh ya, kata orang bengkel sih cirinya mobil ini kalau manasin itu kasih waktu dia nyala mesin tuh 1 menit. Jangan langsung jalan kalau udah kalau kalau manasin pagi biasanya. Nggak tahu katanya lebih awet gitu. Coba nanti komen di bawah maksudnya apa itu. Ya sekian dari saya, video dari saya. Nanti kalian mau tanya yang apa, request video mobil apa, silakan tulis di komen. Nanti kita bahas mobilnya gimana. Oh iya, silakan hubungi admin ini di komen kalau memang kalian minat untuk beli mobil ini. Nah, sekian video dari saya dari channel Ternak Motor Lawas. Oh ya, silakan video ini di-share di komunitas Grand Civic, di komunitas LX atau Honda Civic Jatim atau di manalah terserah kalian. Nanti pendapatan dari YouTube ini akan sebagian akan disalurkan ke orang yang membutuhkan. Nah, misinya sih kayak gitu, kayak kita bikin video ini sebenarnya. Sama nanti cek Instagram kita di Ternak Motor Lawas. Nah, di situ kita akan bahas mobil-mobil lama yang masih oke lah dipakai di tahun yang sekarang. Maksudnya masih oke dalam arti biaya perawatannya gimana, masih layak jalan apa enggak kayak gitu. Oke ya, terima kasih banyak. Jangan lupa di like videonya, di subscribe, di share, dan semoga itu jadi bahan amal jariah kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.